emang iya akan menghambat ke akademik kita, tapi nggak semua orang akan merasakan in the same way gitu. Nggak semua jalannya itu akan sama. Halo Sobat Kampus, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di Life of Podcast. Produktif maksimal, begadang minimal. Bareng aku, Nisa, dan partner aku. Hai semuanya, aku Kansa. Wah, aku seneng banget nih hari ini. Aku mau nemenin Sobat Kampus untuk podcast di episode kali ini. Nah, oke nih Mbak Kansa. Kira-kira hari ini kita tuh bakal ngobrolin apa sih Mbak? Oke, pada episode kali ini kita itu akan ngobrol tentang sebuah budaya ya yang melekat banget sama remaja, khususnya itu mahasiswa. Apalagi kalau bukan begadang. Wah, hot banget gak sih Mbak pembahasannya? Karena sampai saat ini tuh isu begadang masih menjadi tantangan bagi anak muda di Indonesia. Tapi nih Mbak Kansa, kayaknya masih banyak sobat kampus yang belum tahu tentang apa itu efek begadang. Aku setuju banget sih Mbak Nisa. Maka dari itu untuk membahas semua fakta tentang topik ini, kita tuh nggak bakal berdua aja nih. Kita bakal mengundang narasumber yang sangat keren, yaitu dari Kepala Divisi Pokja Apsa BEM FKM UNER dan juga Kepala Divisi BKPRA Badan Khusus Pemerhati Remaja dan Anak SMKMI Daerah Jawa Timur, yaitu Mbak Saisi. Hai Mbak Saisi. Halo Mbak Saisi, apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Nisa sama Kansa? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin Mbak Saisi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada Sobat Kampus. Walaupun tadi kita sudah sempat memperkenalkan Mbak Saisi secara sedikit aja. Nah, juga kalau boleh cerita nih Mbak Saisi bisa menceritakan kesibukannya sekarang itu apa. Apalagi Mbak Saisi ini mahasiswi semester 5 dan juga menjabat sebagai kepala divisi di 2 organisasi yang berbeda. Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, atau apapun itu buat kalian semua yang sedang menonton podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Saisi Himaisi Syafira, akrabnya dipanggil Saisi aja ya teman-teman. Ya, kesibukan saat ini sedang menjalani semester 5 yang sedang hektik dan juga banyak sekali tugas-tugasnya. Cuman it's okay, semua pasti akan berlalu dengan baik-baik saja, karena juga nggak sendiri. Di lain kesibukan kuliah atau akademik, aku juga fokus di 2 organisasi, yaitu di APSA dan juga di ISMKMI Jawa Timur, yang mana saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab itu dengan maksimal, gitu. Senang banget sih Mbak kita kedatangan Mbak Saisi hari ini. Makasih ya Mbak karena udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan inti, kita mau bahas yang ringan-ringan dulu nih Mbak. Sebagai mahasiswa, Mbak Sesi itu pernah nggak sih begadang? Terus begadangnya itu karena apa? Sebagai mahasiswa ya, official itu pernah lah ya begadang, karena tugas, terus juga kadang pingin aja begadang karena sudah menyelesaikan hari-hari yang hektik gitu ya. Misal ada 1 hari dari pagi sampai sore itu bener-bener yang sibuk, capek gitu. Jadi malamnya itu pingin bener-bener yang refreshing tapi nggak pingin istirahat gitu. Kadang juga nonton film, namatin drakor gitu-gitu atau juga ya sekedar, dengerin musik aja gitu sih. Jadi pernah. Terus kalau sedikit flashback juga, karena aku emang lulusan pesantren yang mana kalau di pesantren itu sangat sibuk ya jadwalnya, mulai dari pagi, bahkan bisa sampai dini hari gitu. Jadi, ya kalau dini hari gitu biasanya karena emang waktunya itu tenang, sunyi, sepi, jadi tuh aku merasa itu waktu yang tepat untuk kayak hafalan, hafalan apapun itu, terus kayak murojaah, mutolaah gitu-gitu, itu enak. Walaupun aku tahu that's a wrong way gitu ya, itu salah gitu. Terus ya karena sekarang sudah live, di lingkungan perkuliahan ya masih bisa dibilang cukup sering lah dengan kebiasaan begadang gitu. Wah, kalau nonton drakor, namatin film itu relate banget sih Mbak sih gitu. Scroll TikTok juga ya? Cara itu apa lagi Mbak? Iya, terus kayak apa ya, mau berhenti tapi masih
kepo sama lanjutan ceritanya gitu. Terus tadi kan Mbak Saisi juga mention jadi anak pesantren itu begadang terus ya. Kayaknya habitnya tuh terbawa ya sampai ke mahasiswa ini. Iya, mungkin sedikit terbawa gitu ya. Terus nih Mbak, aku mau tanya kalau lagi begadang gitu biasanya tuh ditemenin sama apa? Kayak apa, kopi, lagu, atau cuman lugas aja gitu? Oke, kalau untuk teman begadang sih, mungkin beberapa temen aku ya mereka memilih kopi sebagai teman begadangnya sebelum balik kos gitu, mampir dulu dong ke coffee shop pengen beli kopi untuk nanti malam nonton gitu. Nah tapi basically aku bukan tipikal orang yang suka kopi gitu, jadi aku nggak bisa minum kopi, nggak suka, tapi, kalaupun pingin makan sesuatu gitu juga nggak makan berat gitu, paling cuma makan keripik yang kriuk-kriuk gitu, karena enak ya sensasinya Iya, untuk benar. begadang gitu. Dan ya kadang juga ditemenin lagu, film, dan, kebanyakan sih ditemenin sama tugas ya, Tuh, gitu. aku setuju banget ya Mbak, apalagi kalau aku begadang sama banget kayak Mbak Sesi, bisa makan yang kriuk-kriuk kayak apa, kriuk tempe itu enak banget. Nah, Mbak Sesi ini kan pasti pernah dengar kayak jangan begadang nanti bakalan sakit gitu. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa kayak kalau kita nggak begadang tugasnya tugasnya tuh nggak bakal selesai. Bener banget sih Mbak Kanisa, kayak udah jadi budaya mahasiswa gak sih? Betul betul. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan inti nih Mbak Saisi. Menurut sudut pandang Mbak Saisi nih, budaya begadang itu sebenarnya gimana sih Mbak? Sebelum kita cari tahu mungkin ya budaya begadang itu seperti apa, kita harus tahu dulu apa sih begadang itu, kapan itu bisa dikatakan begadang gitu ya. Yang mana begadang itu ya bisa didefinisikan apabila tidur kita, istirahat kita itu kurang dari 7 atau 8 jam ya. Dan juga, tidur juga itu idealnya kan dari jam rentan jam 10, jam 11 tuh harusnya udah istirahat ya. Nah, karena juga di jam-jam segitu hormon itu banyak yang sedang diproduksi. Nah, kalau kita nggak istirahat, banyak sekali hormon-hormon yang fungsionalnya akan terganggu, apalagi yang namanya ada hormon yang namanya itu hormon melatonin. Nah, itu hormon yang, menjaga ritme bangun tidur kita, jadi dikontrol sama hormon ini, dan hormon ini muncul ketika kita itu istirahat. Jadi kondisi ruangannya itu gelap, kita udah rileks, kita udah tenang, itu, hormonnya itu akan keluar, yang mana hormon ini juga akan berfungsi sebagai, eee, apa ya, sistem imun juga, dan juga itu melindungi sel kita dari, kerusakan sel. Karena kan sel kita setiap hari akan membelah gitu ya, gitu. Jadi kerja hormonnya ini ya ketika di saat kita malam, di rileks, pas udah istirahat gitu. Jadi hubungannya ya ketika hormon ini naik biasanya tuh di rentan kita istirahat, tubuh mulai rileks, sinyal ngantuk kita tuh akan muncul. Nah, jika pola tidur kita berantakan, udah sering begadang, nah hormon ini akan bingung juga gitu loh, jadinya nggak teratur. Bangunnya kapan, tidurnya kapan, nggak nentu gitu kan, gitu. Jadi ritmenya akan kacau, begitu juga dengan fungsional yang lainnya. Metabolisme tubuh kita itu jelek di dalamnya, terus juga sel-sel ya nggak kemungkinan akan rusak, dan yang paling penting produktivitasnya sih, dari diri kita di besok harinya itu pasti akan letih, lelah ya gitu. Aku jujur baru tahu banget nih tentang hormon melatonin ini sih Mbak. Kayak berarti kalau main HP sebelum tidur tuh juga bisa mengganggu gitu ya Mbak? Radiasinya ya, radiasiin, betul sih. Konsekuensinya akan banyak yang akan kita terima ketika kita begadang. Iya. Oh, jadi kayak bukan cuman soal kuantitas jam tidur, tapi juga soal jam berapa kita mulai tidur ya Mbak ya, kualitasnya juga. Nah tadi Mbak Saisi kan bilang ya radiasi HP itu bisa menghambat melatonin. Berarti itu salah satu penyebab kita jadi susah tidur ya. Iya, susah tidur karena hormon melatonin ini yang akan mengeluarkan apa, sifat, rasa ngantuk. Rasa kantuknya itu. Jadi kita bisa cepet tidur gitu. Jadi dia tuh, apa ya, yang awalnya, "Oke di jam 10 aku akan keluar," gitu. Nah kalau kita begadang jadinya dia tuh bingung Nggak kan, jadi gitu ya. "Keluar nggak ya ini? Kok dia masih stres, dia masih kepikiran, dia masih ngegas," gitu-gitu.
Berarti nggak jadi muncul ya, Mbak? Kacau munculnya gitu ya, jamnya. Pantes sih Mbak, kalau aku main HP tuh jadi susah tidur. Jeda tiba-tiba tuh, loh kok udah jam 1 gitu. Udah jam itu. Udah cepet banget ini jamnya ya. Nah, kalau menurut Mbak Sesi itu penyebab utama remaja nih, umumnya tuh mahasiswa jadi begadang itu apa aja sih? Sebenarnya banyak sekali ya penyebab kenapa sih seorang individu itu akan begadang dan pasti akan berbeda-beda di setiap individunya. Jadi menurut aku ada beberapa klasifikasi kenapa sih orang-orang itu begadang. Nah, yang pertama bisa jadi karena itu emang habit yang dia bawa dari, sebelum-sebelumnya gitu, gaya hidup, pola hidup yang buruk gitu, entah dari tuntutan pekerjaan atau juga tuntutan studi. Jadi dia harus bekerja sampai malam, mengerjakan deadline tugas-tugasnya hingga larut malam gitu, terus juga ada efek penggunaan gawai juga. Nah, yang kedua ada efek dari pola makannya dia, entah karena dia, kafein ya, suka makan atau minum kafein, yang mana konsumsi kafein berlebih ini apa ya, membuat tubuh kita itu sulit untuk istirahat karena kan, mempercepat kerja jantung ya, denyutannya gitu, terus juga ada faktor mental dan psikolognya, entah dia itu stres, jadinya sulit tidur, overthinking, depresi gitu. Jadi kalau emang udah arahnya ke situ, lebih baik dibawa ke, yang lebih profesional untuk menangani, untuk ke psikiater gitu, supaya entah dilakukan terapi dan lain-lain. Dan juga ada faktor medis yang emang dia, sakit gitu ya, insomnia gitu-gitu. Terus, yang biasanya terjadi itu juga hormonal ya, kalau ada yang baru-baru puber gitu, biasanya awalnya tidurnya jam 8, jam 9 udah tidur, kalau udah puber, jam 11 gitu-gitu. Iya, itu juga ngaruh. Jadi banyak banget yang, faktor-faktor yang mendukung untuk, aku harus begadang gitu, gitu sih. Lengkap banget ya Mbak, kayak ternyata penyebabnya tuh kompleks, iya, nggak cuman soal kayak kita ngejar deadline, tapi tuh sampai ke faktor medis, hormonal, sampai ke mental juga ya loh. Serem banget sih, jujur takut. Apalagi aku yang sering begadang, sering minum kopi, terus bisa kayak nyambung ke penyakit-penyakit gitu ya Mbak ya? Iya, pasti. Karena itu juga akan nge-link ya ke non-communicable disease, penyakit-penyakit tidak menular seperti, tekanan tekanan naik, tekanan darah naik, terus juga obes gitu. Karena kan udah larut terus kita masih minum kafein dan lain-lain gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling aku tuh tunggu-tunggu nih Mbak. Apa tuh? Ini kalau dari pengalamannya Mbak Saisi sendiri atau mungkin yang dari Mbak Saisi tahu nih ya, apakah begadang ini tuh bisa memengaruhi akademik? Misalnya tuh jadi sulit konsentrasi pas kuliah gitu. Bisa jangankan akademik ya, kalau menurut aku pernah waktu itu begadang, dari pagi sampai sore itu bener-bener hektik, terus malamnya aku harus nyelesain sesuatu gitu, terus, besok paginya ya aku harus menyelesaikan sesuatu juga dan aku nggak maksimal gitu. Jadi problem solving-ku itu nggak maksimal gitu loh. Jadi, selain menurunkan produktivitas ya itu kita nggak bisa problem solving, nggak bisa mikir jernih, terus juga emang iya, akan menghambat ke akademik kita, tapi nggak semua orang akan merasakan in the same way gitu. Nggak semua jalannya itu akan sama. Ada yang emang begadang sekarang, besok langsung, "Ah, ujianku jelek nilainya. Aduh aku nggak fokus banget." Itu ada yang langsung, efeknya kena gitu. Tapi ada beberapa yang enggak, karena ya perbedaan sleep pressure-nya juga, terus juga ritme tidur yang tadi aku jelaskan dan juga kompensasi, otaknya masing-masing, yang kemampuannya masing-masing gitu. Karena ada beberapa yang kompensasinya itu kuat gitu. Jadinya ya kalau, begadang, efek begadangnya itu nggak langsung kerasa gitu. Tapi sebaliknya ada yang, nggak kuat gitu kompensasi diri otaknya gitu. Jadi ketika udah begadang, udah kacau balau, pola hidupnya ya langsung besoknya tuh kayak, semuanya amburadul gitu ya, gitu. Aku setuju sih, apalagi kalau misalnya aku tadi malam begadang nih, terus tadi pagi tuh kelas jam 7 kayak nge-lag banget, terus kayak di jam mikir kayak, aduh capek banget. Belum siap untuk mikir nih, jangan dulu dong naik tuh. Jadi kita nggak bisa problem solving gitu loh. Setuju banget sih Mbak. Berarti bener ya Mbak, kayak
mitos SKS atau sistem proporsional sebenarnya tidak efektif. Ya baik gitu ya. Ya kayak apa ya, tugas tuh udah selesai tapi ilmunya tuh nggak nyampe ke Benar, jadi manfaatnya kurang dapet. Nah, betul sekali, aku setuju banget. Nah, menurut Mbak Sesi sendiri nih, dampak jangka panjang begadang itu tuh apa? Terus apalagi kan begadang itu nggak luput ya dari namanya kopi, terus kualitas tidur kita tuh bakalan jelek gitu loh Mbak. Oke, mungkin ini juga bisa jadi note untuk teman-teman yang ya suka begadang gitu ya. Sebenarnya boleh aja sih begadang, tapi ya udah sekali dan sewajarnya aja, nggak yang sampai menjadikan itu sebagai habit dan dijadikan itu sebagai pola hidup kita gitu, dan ditemani kopi yang mana sebenarnya kafein itu nggak jahat loh teman-teman. Kalian jangan mengklaim bahwa kafein itu jahat gitu. Kafein itu nggak jahat, tapi ya kalau dipakai sebatas wajarnya aja. Dan kalau kafein itu dijadikan sebagai penopang hidup kita, teman hidup kita selama begadang, wah ya beda lagi ceritanya. Terus juga dengan kita konsumsi kafein terus, jantung berdebar yang awalnya di malam hari itu tubuh istirahat, jantung itu enggak istirahat ya, jantung itu mentanya itu enggak sekencang itu, jadinya dipaksa untuk terus-terusan bekerja, bermetabolisme karena makan terus. Jadinya kayak capek, tubuhnya enggak istirahat, terus juga jadinya double kill. Nah, terus juga sesekali apa ya, ya oke lah kalau mau begadang self reward itu kalau sekarang ya, cuman jangan sampai dijadikan sebagai pola hidup dan habit yang dibawa ke depannya gitu. wah berarti kopi ini tuh kayak lingkaran setan ya mungkin. Serem banget, kayaknya lingkaran setan gitu Mbak. Saya kayak Abdi kok. Serem, jadi bisa jadi judul film itu. Awalnya tuh ya ngebantu kita, tapi tuh lama-lama kita jadi terjerat gitu ya. Terus nah setelah bicara dampak nih Mbak, tentunya pasti ada beberapa mahasiswa yang ngeh sama dampak begadang. Nah, tapi begadang itu masih aja dianggap normal dan sebuah kewajaran. Menurut Mbak Saisi itu kenapa sih? Apa karena ada tekanan atau memang budaya? Justru karena adanya tekanan dan budaya itu yang menjadikan salah satu faktor yang mendorong seseorang itu akan terus, aku mau begadang gitu kan. Karena juga saling menguatkan gitu untuk terus begadang. Begitu juga dengan teori health belief model yang mengatakan bahwa, berubahnya perilaku itu ya seseorang akan berubah perilaku kalau ia emang sudah merasa terancam. Dan dia akan berubah perilaku kalau dia emang benar-benar merasakan kemanfaatannya, gitu. Jadi ya ibarat teman-teman mahasiswa pada umumnya kayak, kayaknya aman-aman aja deh, kan belum. Jadi ya udahlah begadang aja gitu, dan juga manfaat begadang itu lebih terasa daripada bahayanya, iya kan? Karena bahayanya akan terasa ya nanti, beberapa waktu kemudian gitu, dan juga diperkuat juga dengan teori TPB ya, teori plan of behavior yang mengatakan bahwa norma sosial itu juga pengaruh ke kita. Kalau lingkungan pertemanan kita menganggap begadang itu ya udah hal yang wajar, "Ayo guys nongkrong sampai larut malam, minum kopi," gitu-gitu. Jadi yang awalnya seseorang itu niat untuk, "Udah deh stop dulu begadangnya," jadinya tuh menciut. Karena lingkungannya nggak, apa ya, nggak mendukung dia untuk berubah pola hidupnya gitu. Jadi ya bisa dinilai, belum siap lah untuk berubah karena mereka tuh sebenarnya sadar kok guys, dampak dari begadang itu apa, cuman mereka merasa belum perlu untuk action sekarang untuk nge-prevent, mencegah dampak-dampak dari begadang gitu. Jujur aku baru tahu nih ternyata kebiasaan begadang itu ada teorinya juga ya Mbak. Dikaitkan aja Ya, keren juga ya ternyata. Circle itu ternyata bisa membawa berpengaruh. Oke, next question nih. Bisa nggak menurut Mbak Sesi itu kita tetap produktif nih tapi nggak begadang? Pasti pasti, karena produktif itu dinilai bukan dari seberapa sedikit kita tidur, seberapa kecil kita istirahat, dan seberapa sibuknya kita tuh enggak ya guys, tapi, produktif itu dinilai
sejauh apa sih kita memberikan kemanfaatan, terus juga fokusnya kita itu jernih, terus juga menyelesaikan hal-hal dengan optimal, yaitu yang sebenarnya dinamakan produktif dan justru istirahat dan tidur yang cukup itu menjadi fondasi awal dari sebuah produktivitas. Karena ya kalau istirahat aja kurang gimana kamu mau produktif gitu. Nah, itu tuh sih yang harus digarisbawahi nih ya, Mbak. Jadi, produktivitas itu soal fokus paling jernih, bukan siapa yang tidurnya paling sedikit ya, Mbak. Nah, aku setuju banget sih, Mbak, sama statementnya itu. Oh ya, boleh nih Mbak kasih tips and triknya dalam menyeimbangkan waktu tidur dengan kegiatan kampus. Singkat saja harus membiasakan disiplin waktu ya teman-teman, terus juga belajar memanajemen waktu dengan baik, terus juga harus tahu prioritas mana yang harus didahulukan. Jadi masing-masing dari individu harus bisa menerapkan problem solving di dirinya masing-masing. Jadi tahu gitu, "Oke aku akan, besok akan ini akan ini akan ini." Jadi bisa menjadwal dirinya sendiri, gitu. Wah, boleh banget nih tips and trick yang udah Mbak Saisi kasih. Kayak menasihati diri sendiri. Kayaknya aku mau nyoba deh. Mau nyoba sih kayaknya aku mulai malam ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa tuh kayak harus bisa banget manage waktunya dengan baik. Apalagi kalau yang ikut organisasi yang banyak. Terus harus juga tahu skala prioritas kita. Oke, sebelum menutup akhir episode ini nih, aku bakalan buat kesimpulan dari obrolan kita tadi. Nah, teman-teman, begadang ternyata itu bukan tanda produktif, tetapi kebiasaan yang bisa mengacaukan hormon tidur, menurunkan fokus, juga bikin badan kita itu gampang capek. Apalagi itu juga bakalan berdampak buruk bagi kesehatan kita di jangka panjang nanti. Nah, penyebabnya itu macam-macam, bisa stres karena tugas atau kayak kebiasaan main HP sebelum tidur kayak scroll-scroll TikTok gitu. Nah, meski dianggap budaya mahasiswa nih, sebenarnya produktif tanpa begadang itu bisa banget teman-teman. Dilakukannya itu dengan cara disiplin waktu, mengatur prioritas, dan menjaga pola tidur. Kayak Mbak Saisi nih, meskipun di dua organisasi jadi dua kadif, apalagi mahasiswa semester 5, tapi tetap mantap guys. Mantep. Ya ampun udah nggak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol seru tentang begadang sama Mbak Saisi dari awal hingga akhir. Nah, Mbak Saisi boleh dong kasih closing statement nih sebelum kita mengakhiri episode kali ini. Oke, buat teman-teman mahasiswa, janganlah ya kebiasaan begadang itu dikaitkan dengan mahasiswa, karena kita mahasiswa harus bisa memberikan contoh yang baik dan juga, perlu diingat bahwa produktivitas itu bukan dari yang istirahatnya paling sedikit, tidurnya paling sedikit, tapi juga bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan optimal, seperti itu. Dan kita harus siap, sebagai teman-teman mahasiswa juga untuk menyambut generasi emas nanti. Masa generasi emas tapi, kitanya begadang terus gitu. Jadi tetap semangat dan atur pola hidup yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Makasih. Wah, closing statement Mbak Saisi ini kayak touching banget di hati aku nih sebagai remaja. Nah, semoga Sobat Kampus yang nonton podcast ini nggak ngelanjutin ya budaya begadangnya. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Saisi karena udah nyempetin waktu buat berbagi insight keren dan tentunya bermanfaat kembali Kas. Dan terima kasih juga buat Sobat Kampus yang sudah mantengin kita dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye Sobat Kampus.